Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan rahmati Allah, apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Tidak terasa kita 10 atau 11 hari ke depan insya Allah akan segera bertemu dengan bulan Ramadan 1447 Hijriah. Setiap kali kita memasuki momentum ritual ibadah, apalagi bulan Ramadan, momentum yang sangat mulia, ada baiknya kita mereview kembali hal-hal apa saja yang terkait dengan puasa ibadah kita nanti di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan momentum yang datangnya setahun sekali. Salah satu ibadah pokok di bulan Ramadan yang wajib kita lakukan adalah berpuasa penuh selama 1 bulan. Kalau kita lakukan sendiri-sendiri, mungkin kita akan merasa berat, tapi menjadi ringan ketika hampir semua kita, khususnya orang Indonesia, bisa dikatakan yang mayoritas Muslim, pasti di setiap tempat semua berpuasa sehingga terasa ringan adanya. Sahabat semua, ada baiknya ketika bulan Ramadan kita review kembali hal-hal apa saja yang menjadi kewajiban kita untuk berpuasa, menjadi penyebab sahnya ketika puasa, dan apa saja yang bisa membatalkan puasa. Nah, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin membuka satu topik sebagai pertemuan pertama sebelum kita masuk nanti bulan puasa, satu topik saja yang menyangkut syarat wajib kita berpuasa. Kita tidak akan mendefinisikan dulu puasa, tapi apa saja yang menjadi syarat wajib kita untuk melakukan puasa. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, yang menjadi wajibnya kita berpuasa adalah yang pertama, karena kita Islam. Karena kita Islam, maka menjadi wajiblah buat kita untuk berpuasa. Karena kita sudah berikrar, maka dengan sendirinya akan ada tanggung jawab beban di pundak kita, yaitu berpuasa. Salah satu syarat wajibnya adalah puasa. Atau dengan kata lain, kenapa kita berpuasa? Ya karena kita Muslim, karena kita Islam. Teman-teman yang non Muslim tidak wajib dia berpuasa, dia boleh makan kapan saja, di mana saja, sah. Nah, jadi yang menjadi penyebab pertama kenapa kita berpuasa adalah satu, kita Islam. Islamkah Anda? Ya silakan Anda yang menjawab. Kalau Anda tidak Islam, ya silakan tidak puasa. Nanti urusannya dengan Allah langsung di akhirat. Yang kedua, penyebab kedua kenapa kita harus berpuasa? Karena kita sudah balik. Bagi laki-laki, ukuran balik itu berbeda dengan perempuan. Kalau laki-laki biasanya dibarengi dengan tanda-tanda dia ihtilam. Dia pernah bermimpi bersenggama atau mengeluarkan sperma ketika dia tertidur. Batas usianya, ghalibnya antara 16,5 atau 17 tahun, ukuran hijriah. Jadi anak-anak usia SMA kelas 2 itu sudah wajib berpuasa. Boleh nggak sebelum usia itu berpuasa? Boleh, sebagai latihan, apalagi dia sudah mumayyiz. Nah, mumayyiz ini adalah batas antara dia disebut sebagai anak-anak dan fase di mana dia masuk ke ukuran remaja atau balik. Bagi perempuan tentu ukuran balik berbeda. Ukuran balik seorang perempuan ditandai dengan dia sudah haid. Nah, ukuran haid minimal dalam banyak hukum diceritakan bahwa usia minimal seorang perempuan mengeluarkan darah haid itu adalah usia 9 tahun. Artinya ketika kita memiliki anak sudah kelas 4, 5, maka kita harus kasih pembelajaran kepada anak kita bahwa dia sudah
harus dan wajib berpuasa sebagai bagian kehati-hatian, meskipun bisa jadi dia belum haid, karena kadar perempuan menstruasi untuk pertama kali itu berbeda-beda. Ada yang 9 tahun sudah keluar haid, ada yang 10 tahun, ada yang sampai SMP juga belum, ada juga. Tapi biasanya perempuan sudah boleh dianggap dewasa atau dia sudah kewajiban untuk melakukan tanggung jawab agamanya di usia 9 tahun. Maka ada ulama juga yang membolehkan bahwa anak usia 9 tahun sudah boleh saja dinikahkan karena ukurannya adalah haid. Yang ketiga, sahabat, kenapa kita berpuasa? Karena kita memiliki akal, kita sehat, tidak gila. Kalau kalian Islam sudah balik, tapi dalam fase tertentu ketika masuk Ramadan Anda gila, tiba-tiba jadi gila sehingga hilang akal, maka Anda tidak berkewajiban berpuasa. Karena gila sampai 1 bulan penuh misalnya, maka Anda tidak perlu mengqadha'nya. Atau tiba-tiba di pertengahan bulan Ramadan ada yang gila, ya sudah selesai, karena kata Allah, rufi'al qalam an talatin. Ada 3 persoalan atau hal yang menyebabkan seseorang tidak masuk dalam kitab Allah. Salah satunya adalah orang gila, anak kecil, orang tidur. Ya, kalau anak kecil belum wajib. Yang keempat, sahabat, syarat wajib puasa. Kenapa kita berpuasa? Karena kita sehat badan, sehat jasmani, sehat rohani. Nah, kalau tadi berakal itu lebih kepada tidak sehat rohani, sekarang sehat dalam arti lebih kepada fisik, jasad. Karena kita punya kemampuan sehat, tidak sakit, tidak jompo, maka kita wajib berpuasa tanpa alasan apapun. Islam iya, balik iya, berakal, punya otak iya, tidak gila, kemudian sehat. Nah, makanya tidak ada alasan lagi untuk kita tidak berpuasa. Yang kelima, sahabat, kita sedang dalam posisi mukim, tidak kemana-mana. Kita di rumah seharian, tidak sedang dalam perjalanan, musafir misalnya, maka kita wajib berpuasa. Tidak ada alasan, aduh nanti lapar, aduh nanti, enggak ada alasan. Karena Anda mukim, tidak sedang dalam bepergian. Ketika orang bepergian, masafatul qasri masuk dalam kaidah jaraknya perjalanan atau jarak tempuh yang Anda akan lakukan, maka Anda lebih baik tidak berpuasa. Boleh nggak berpuasa meskipun dalam musafir? Boleh, sejauh tidak membahayakan fisik Anda di perjalanan. Yang keenam, sahabat semua, kenapa kita berpuasa? Karena kita suci dari haid. Khusus untuk perempuan, kita suci dari haid. Sedang tidak haid, sedang tidak nifas, sedang tidak wiladah, maka wajib kiranya kita berpuasa. Jadi sahabat, singkat ini menjadi pengantar bagi kita bahwa puasa ini termasuk ibadah yang dikhususkan di bulan Ramadan dan memiliki beberapa syarat yang harus kita ketahui. Ada syarat wajib yang tadi kita bahas, syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa, ada yang namanya hal yang rukun puasa. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah, dan rukun puasa. Nah, episode berikutnya kita akan bahas tentang syarat sah puasa. Nah, kita harus ingat kenapa kita harus puasa, bikin orang-orang lapar. Maka jawabannya gampang, karena kita beragama Islam, karena kita balik, karena kita memiliki akal, karena kita sehat, kita mukim, menetap di suatu tempat, tidak sedang dalam perjalanan. Yang keenam,
kita suci dari hadas besar, tidak haid, tidak nifas, tidak wiladah. Kalau orang hadas besar dari sebelumnya, nah nanti kita akan bahas di episode berikutnya, boleh apa tidak. Demikian sahabat, selamat menjalankan ibadah puasa beberapa saat ke depan. Mudah-mudahan kita diberikan fisik yang prima, kesehatan, sehingga kita menjemput Ramadan dengan riang gembira. Man fariha bidukhuli Ramadan dakhala jannah, kata Kanjeng Rasul. Barang siapa yang bergembira atas datangnya bulan Ramadan, maka baginya diberikan pahala surga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.